Ini dari prodi apa aja ya? Semua prodi dah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, silakan nanti ketika ada yang ingin ditanyakan di unmute aja. Tapi ketika saya memaparkan, nanti mohon untuk di mute terlebih dahulu supaya berjalan dengan lancar, supaya teman-teman bisa nyimak dan tidak butuh waktu lama. Oke, sambil saya admit ada yang masuk lagi. Oke, saya close dulu. Baik, kita mulai aja. Kita sesuai jadwal 6:30. Saya beri kesempatan 10 menit untuk masuk. Dan saya kira sudah masuk semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya live dari rumah. Karena tadi di sore hari hujan, jadi udah 3 hari sore ini hujan, jadi saya harus lebih baik di rumah aja live-nya daripada di kampus, nanti tambah besar. Oke, tanpa mengurangi rasa belajar dan tetap semangat pada teman-teman semua yang mungkin rata-rata yang sudah bekerja atau yang baru pulang kerja, tetap semangat walaupun kondisi sekarang sudah masuk musim hujan dan masih juga di pandemi. Oke, tanpa mengurangi rasa semangat belajar, kita mulai mata kuliah kita, yaitu pengantar artificial intelligence. Nah, bener nggak artificial intelligence ya? Takut ada yang salah room. Kalau sore sih biasanya 1 karena rata-rata yang banyaknya di pagi. Oke ya, kita mulai saja. Nah, pendahuluan yaitu pengantar artificial intelligence ini akan diajar melalui tim teaching, yaitu dikomandoi oleh Bapak Radit yang dibuka pada pertemuan pertama dan kedua, terus kemudian dilanjut saya, terus kemudian dilanjut dengan Ibu Rini, terus kemudian dilanjut dengan Pak Bambang kalau tidak salah. Ada 4. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini saya melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu Pak Radit tentang fakta rules. Dan saya akan di sini akan mempresentasikan atau mengajar yaitu tentang reasoning. Nah, saya share materi saya. Nanti kalau belum muncul bilang ya. Oke, saya share. Mana materi saya? Nah, oke, sudah muncul semua di depan layar teman-teman semua. Kalau belum bilang ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Muncul. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah kita akan membahas hari ini reasoning. Apa sih reasoning itu? Kita hampir sama dengan representatif pada fakta atau sebab dan akibat. Kalau kita bicara sebab dan akibat, pasti kita bicara kalau misalkan akibat pasti ada sebabnya. Kalau kita orang, kemarin contoh Pak Radit, yaitu seseorang itu akan menikah karena sebabnya ada orang yang jatuh cinta atau menyukainya. Nah, dalam kali ini kita akan membahas reasoning, adalah cara mempresentasikan setiap fakta dalam bahasa normal, bahasa formal, seperti dalam logika prediktif. Sehingga pada saat diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan alur fakta tersebut dan dengan menggunakan metode inferensi sebab akibat, maka akan dapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Nah, kita contohnya sederhana. Nih, teman-teman nih, kalau misalkan semuanya, misalkan saya
mempelajari anak atau ponakan yang kecil ketika saya ajarkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 gitu kan. Nah, itu di-setting atau diajarin terus atau misalkan didoktrin, itu pasti akan melekat di otaknya si anak. Nah, ketika akan ditanya, ketika ada barang 1 ditambah barang 1 pasti dia akan menjawab 2. Nah, itu adalah disebut reasoning atau hubungan sebab akibat. Nah, ada faktanya. Faktanya adalah nilai 1 dan 1. Nah, dari situ kita akan mempelajari atau mengetahui bahwa logika itu berjalan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, caranya adalah ya tergantung pada si yang menjelaskan atau memberikan arahan. Nah, di sini disebut dengan reasoning sesuai dengan apa namanya teori kita, yaitu reasoning adalah cara mempresentasikan suatu fakta ke dalam bahasa formal. Nah, seperti dalam logika prediktif. Nah, sehingga saya ulangi lagi, dapat diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan alur fakta tersebut dan dengan menggunakan inferensi sebab hakikat, maka jawaban dari pertanyaan itu tersebut sudah disetting. Artinya kalau misalkan contoh lain adalah kalkulator. Kalau kita bicara kalkulator itu kan kalau 1 tambah 1 dia sudah pasti 2. Nah, itu adalah reasoning. Jadi kita udah memberikan memberikan apa namanya sebab dan akibatnya atau algoritmanya kita udah setting, tinggal teman-teman kalau misalkan menguji si robot atau misalkan menguji apa namanya si produknya itu pasti jawabannya adalah betul. Kalau salah berarti ada yang error. Namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu pasti bisa bisa menggantikan manusia. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan saya memiliki satu robot, misalnya robotnya adalah mengantar makanan. Nah, saya pelajarin, saya kasih apa namanya bahasa pemrogramannya yang algoritmanya seperti ini. Ketika ada ketika ada yang datang, maka dia akan ucapkan salam atau selamat malam, nyapa. Nah, si robot itu akan menyapa ketika ada orang, dia mendeteksi ada orang, pasti dia akan menyapa selamat malam, say hello, dan segala macam. Nah, itu contoh-contoh sederhana di reasoning. Nah, perkembangan-perkembangan AI atau teknologi informasi ini itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Nah, tanpa kita sadari teknologi kita yang kita pegang, misalkan handphone itu adalah dari kebutuhan dari manusia sendiri. Ya, contohnya kita sendiri di handphone dulu sama handphone sekarang itu kan sangat jauh berbeda. Handphone dulu ya masih pakai single SIM. Contohnya adalah ketika cuman bisanya cuman bisa nelpon sama ngirim SMS sama paling main game ya ular-ularan itu yang apa namanya 33 berapa itu kan dulu saya juga punya HP awal itu seperti itu. Dan seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan-kebutuhan itu dilirik oleh beberapa produsen teknologi. Salah satunya di bidang handphone, yaitu apa namanya di aplikasi, terus kemudian di software-software, terus kemudian masih banyak yang lainnya. Contohnya HP. HP kalau produknya tidak up to date, dia akan ketinggalan. Contohnya dulu Nokia. Teman-teman pasti dengar yang namanya Nokia. Dulu ada Nokia, ada Motorola, Sony Ericsson. Nah, kalau misalnya kita tidak berkembang, ya contoh terbesarnya adalah Nokia lah yang punya brand di Indonesia sampai dia apa namanya gugur dengan sendirinya. Kalau misalkan dia tidak update-nya lama. Nah, seperti itu. Dulu apa namanya booming BBM, Android. Karena apa? Karena dia SMS-nya gratis.
Nah, kita SMS kan dulu apa namanya, SMS berapa ratus pakai paket SMS. Nah, sekarang ya sudah canggih gitu, sudah apa namanya, sudah bahkan sudah video callan. Nah, itu salah satu perkembangan-perkembangan yang ada di teknologi informasi. Kenapa kita harus belajar AI atau belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, biasa yang sering dipelajari adalah atau nama lainnya adalah kecerdasan buatan. Jadi kita akan mempelajari kecerdasan buatan manusia akan diimplementasikan di sebuah robot atau misalkan sebuah aplikasi. Jadi ketika ditanya 1+1 pasti jawabnya 2. Karena kita udah setting kalau ada 1 ditambah 1 pasti 2. Itu sebab akibat. Nah, itu udah pasti kalau misalkan algoritmanya di kalkulator. Nah, contoh-contoh lainnya adalah banyak, misalkan ketika di sini ada permasalahan nih. Perhatikan permasalahan. Nah, perhatikan permasalahan untuk menjawab dari suatu pertanyaan yang didasarkan pada data mengenai fakta sederhana. Nah, ini adalah faktanya. Faktanya adalah Agus adalah seorang laki-laki. Agus, ya ini adalah fakta, yaitu fakta-fakta yang ada di apa namanya, reasoning. Terus kemudian Agus adalah seorang kebangsaan X. Nah, Agus dilahirkan pada tahun 1908. Nah, terus kemudian semua manusia adalah fana. Nah, 5, semua orang kebangsaan X meninggal karena adanya bencana banjir tahun 1995. Terus kemudian tidak ada manusia yang hidup lebih lama dari 80 tahun. Sekarang tahun 2016. Nah, ini contoh sederhana modul di reasoning, di faktanya. Lalu ada pertanyaan gini, jika kita mengajukan pertanyaan, apakah Agus masih hidup? Nah, jawabannya bagaimana? Benar atau salah gitu kan. Nah, ini akan dipelajari oleh si mesin. Nah, menggunakan prolog. Nah, pemrograman logik. Nah, sederhananya pemrograman logik. Nah, teman-teman, sebelum kita menginstal, kita mencoba bagaimana apa namanya, fakta-fakta yang ada di contoh di sini, kita akan terangkan menggunakan prolog pemrograman language, pemrograman logik dengan Sublime Text 3. Nah, yuk kita ke sana, saya contohkan. Nah, teman-teman, yang perlu disiapkan adalah Sublime Text-nya, terus kemudian sama SWI. Tentu teman-teman sudah install kalau misalkan kemarin sudah mengikuti dari Paradit. Jadi saya tinggal ngelanjutin aja. Berarti saya tidak menjelaskan bagaimana tutorial menginstal dari Sublime atau menginstal dari SWI. Berarti software-nya sudah ada. Oke, saya akan share, yaitu pertama adalah teman-teman membuka Sublime terlebih dahulu. Silakan dibuka Sublime-nya bila sudah memiliki sarananya. Nah, pertama adalah saya izin stop share dulu untuk ganti ke sebelah. Saya siapkan. Share, saya share lagi. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini adalah Sublime yang ada di saya, teman-teman. Misalkan, Pak, Sublime-nya kok beda? Saya nggak ada apa namanya warnanya. Di laptop teman-teman ada warnanya, yaitu berbeda, masalah. Yang penting hasilnya sama. Nah, kalau sudah dibuka, pertama adalah foldernya sama kayak Paradit. Saya nggak usah beda-bedain supaya teman-teman mudah untuk mengikuti. Nah, waduh, ini siapa ini? Mohon teman-teman di mute. Oke, saya mute dulu. Oke, lanjut. Nah, hal yang pertama akan dilakukan adalah teman-teman bikin new folder. Bukan new folder, new file, sorry. Nah, filenya new. Udah baru kan? Baru. Nah, terus kemudian klik save as. Nah, save as.
Nah, save as ke kelihatan kayak kalau di teman-teman saya share-nya cuman itu. Kayaknya sih nggak kelihatan ya. Namanya tes. Tes underscore prolog. Terus kemudian tes underscore prolog. Oh, jangan prolog sih. Tes RS reasoning. RS 3. Oh, 3 udah ada 4. Saya keempat, latihan keempat. Oke, terus .pl. .pl. Nah, filenya seperti itu. Jadi file namanya adalah test underscore rs4.pl. Nah, prolog. Save. Nah, di sini teman-teman sudah ada di layar. Nah, kita akan ngoding terlebih dahulu. Oke, saya sambil buka ininya, alur dari modulnya. Jadi nanti akan saya bolak-balik. Nah, saya plus dulu biar tidak bolak-balik. Nah, lihat di depan teman-teman semua, perhatikan bahwa yang saya contohkan nanti yaitu adalah logikanya berbeda dengan apa yang saya ada di modul. Nah, saya akan sedikit berbeda supaya teman-teman bisa memperhatikannya. Nah, pertama adalah saya klik sini, namanya sama, main, Markus. Terus kemudian diakhiri dengan titik seperti biasa. Kalau di prolog itu diakhiri dengan titik. Terus kemudian variabel selanjutnya adalah pom. Pompian. Terus titik. Nah, terus kemudian sini tulis bird lahir. Di sini lahirnya Markus, 40. Diakhiri dengan titik. Nah, ini adalah variabel atau deklarasi ya, terus kemudian atau faktanya. Terus kemudian kita bikin rules. Nah, kita bikin rules namanya mortal. Terus kemudian docx. Waduh, ada yang masuk nih. Nah, x. Terus kemudian titik 2 means main x titik. Oke, selanjutnya date x. Terus kemudian means mortal x x x underscore g, kemudian g lebih besar sama dari 150. Nah, terus kemudian kita did x means pompian x year y ke 79 lebih besar dari 90. Oh y y. Nah, terus kemudian jangan lupa titik. Jangan lupa titik teman-teman semua. Terus kemudian year. Terus kemudian 2002 titik x. Terus kemudian, waduh ada yang masuk lagi. X is dot x min dot
Your. Terus kemudian Y. Egg is Y. Bird. Titik. Nah, teman-teman kalau sudah tinggal disimpan, di save. Nah, di save. Nah, terus kemudian kalau sudah di save, kita akan berlanjut ke apa namanya? Di-compile ke Swi Prolog. Kita compile dulu, izin stop share. Stop share, kita panggil share ke prolognya. Prolognya kita share. Udah dibuka belum ya? Kita siapkan. Oh, udah dibuka ini. Nah, kita share. Nah, ini oke. Terus kemudian kita akan panggil direktorinya. Direktorinya kita set. Nah, ini sudah ada. Nah, perhatikan teman-teman. Ini direktorinya, saya nyimpen direktorinya adalah di C. Ini direktori saya panggil di C, terus kemudian petik. Ini C, taruh di C. Nah, di C taruhnya di program file. Nah, di dalam program file itu ada slash swi pl, nama foldernya, terus slash, namanya sama kayak teman-teman praktikum, saya praktikum, terus kemudian slash test underscore rs. Nah, nama file yang tadi dibuat. Nah, 4, kalau saya 4, teman-teman, terus kemudian p.pl, nama filenya, petik, suku tutup, dan titik. Nah, ini perhatikan, ini versi saya teman-teman semua. Ini yang dimaksud versi saya adalah ini versi yang ada di laptop saya. Nanti laptop teman-teman kan beda naruhnya kalau nggak salah di D atau di C. Nah, itu tergantung dari teman-teman nyimpan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya kebingungan nyari foldernya di mana? Gampang. Nih, saya contoh share ya. Supaya teman-teman tahu taruhnya di mana. Oke, kita share. Share dulu. Saya nyimpennya di C. Nah. Oke, saya share ya, gini. Cara mengetahui file kita taruh di mana, bukan file ya, tapi cara mudahnya. Nah, ini saya taruh di C, terus kemudian di program file, double klik, nah cari, terus kemudian cari SWIPL, terus kemudian saya di praktikum. Nah, folder saya ada di sini. Teman-teman, alamatnya itu di sini nih. Berarti local disk C, program file, SWIPL, dan praktikum. Nah, ini yang di copy. Nah, cara ngopinya adalah klik kanan, copy address. Nah, copy address ya. Perhatikan, kalau misalkan bingungan cari direktorinya atau nulis alamatnya, taruh di sini, klik kanan, copy address. Nah, setelah di copy address, stop. Kita akan balik ke SWPL. Nah, kita SWPL, share. Nah, oke, kita enter dulu. Nah, kalau saya true karena benar, tidak ada salah tadi. Lalu kalau misalkan bagaimana Pak kalau tadi yang ngopi direktorinya, terus kemudian kita kontrol V, kontrol klik kanan, nggak keluar ya, udah keluar. Oke. Nah, taruhnya di teks dulu ternyata. Ini nggak bisa diklik kanan, taruhnya di teks. Di teks, terus kemudian, nah di situ akan muncul alamat direktorinya. Nah, teman-teman tinggal lihat di situ, nanti tinggal tinggal ditulis. Nah, hati-hati kalau misalkan dari copy paste tadi itu dia slash-nya kebalik, slash balik seperti ini. Kalau black slash kan seperti aslinya. Nah, seperti itu.
Nah, ini perhatikan teman-teman. Kita sudah manggil, artinya tidak ada kesalahan yang ada di test_rs4 atau reasoning 4.pl ini. Artinya sudah betul, sudah tidak ada error lagi. Tetapi nih, saya akan buatkan contoh gimana kalau mengatasi error, Pak. Nah, ini kan saya kondisi benar. Nah, saya kondisi salah. Nah, stop share, saya balik lagi ke ke Sublime. Nah, perhatikan teman-teman semua. Nah, di sini adalah line 1, line 2, line 3, kita ada 9 baris di sini. Kita contoh sederhana aja sedikit, 9 baris programnya. Nah, ini adalah faktanya, nah ini adalah rules. Nah, ini ada rules. Nah, kenapa sih Pak 4-nya kosong? Ini sebenarnya sih untuk membedakan antara fakta dan rules-nya atau aturannya. Kita pasti ada aturan settingnya. Nah, di akhir statement atau di akhir kalimat, kita dikasih titik. Kalau di prolog dikasih titik, ya. Ini ada titik setiap di akhir ada titik. Nah, saya akan coba ini di mana kondisi saya salah. Saya titiknya tidak ada, kurang 1. Kemudian jangan lupa di save, berarti kan kita akan panggil lagi file ini. Kita kembali ke SWI prolog. Nih, perhatikan teman-teman, saya kondisi salah. Nah, supaya teman bisa membedakan salah atau benarnya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita panggil. Oke. Nah, kita panggil lagi. Apakah benar atau salah? Nah, kita ada historinya di sini. RSPL RS4. Nah, kalau kondisi salah seperti ini, artinya salahnya di mana? Salahnya adalah ketika error si program file, nama filenya, terus kemudian ini nama foldernya ini test rs_rs4.pl. Nah, ini 9 itu adalah line 9, terus kemudian 51 adalah urutan barisnya. Barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, sampai 51. Artinya berarti saya tadi kan ngubah titik, berarti titik itu adalah huruf ke 51. Jadi sintak error. Nah, ada keterangan di sini sintak error. Artinya kalau misalkan teman-teman bagaimana cara membaca errornya adalah seperti ini. Jadi ketika ada keterangan seperti ini error, kita tinggal lihat dia errornya di bagian apa. Di sini ada keterangan fail C program file di folder SWPL praktikum dan filenya adalah test_4 itu adalah ada errornya di baris ke-9 urutan ke-51. Nanti teman-teman balik lagi ngecek. Nah, ini saya akan perbaiki dulu. Saya stop share. Nah, diperbaiki dulu. Saya akan tambah titiknya. Nah, save jangan lupa. Terus kemudian kita share lagi kepada teman-teman semua. Share. Nah, kita akan panggil lagi. Nah, kita kondisi panggil. Nah, true. Berarti kondisinya adalah sudah betul. Jadi apa yang kita yang kita taruh atau kita bikin rules-nya atau reasoning-nya, nah kita sudah siapkan atau kita sudah setting. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan manggil. Apakah benar? Tadi kan si Agus ya, kalau tadi si Agus saya di sini namanya Markus. Nah, apakah benar? Karena kan ada pertanyaan, Agus sebenarnya masih hidup atau enggak? Nah, kita akan nanya nih ke sistemnya atau ke AI-nya. Benar nggak sih si Agus itu sudah mati? Nah, gitu. Tapi kan jangan saya ganti namanya bukan Agus tapi Markus. Nah, takutnya teman-teman ada yang namanya Agus. Saya ganti namanya Markus. Si Markus ini udah meninggal belum sih? Nah, kita nanya ke sistem, makanya dead Markus, namanya Markus. Marcus. Oke, titik. Nah, diakhiri dengan titik. Nah, betul ternyata berarti si Agus itu si Markus itu adalah betul sudah meninggal. Artinya
dia sudah mempelajari si sistem ini sangat hebat dengan contoh sederhana gitu. Artinya ketika akan ditanya dengan si Agus itu lahir tahun sekian, terus kemudian dia adalah kena banjir sekian. Nah, ketika di apa namanya faktanya ditaruh, kita nanya si Agus itu masih hidup nggak? Ternyata terus sudah meninggal. Artinya di sini kalau misalkan tidak ada error berarti apa namanya sintaknya berjalan dengan baik. Oke, nanti tugasnya adalah tugas teman-teman. Silakan terapkan algoritma di reasoning ini yang contoh yang saya contohkan. Nah, contohnya seperti ini di modul tidak saya tuliskan. Silakan teman-teman nanti saya akan share ininya apa namanya videonya di link YouTube saya. Nanti teman-teman silakan terapkan ini. Terapkan ini faktanya, ini rulesnya kan beda-beda. Ini apakah benar si apa Markus itu adalah sudah meninggal? Nah, ternyata reasoning itu adalah benar. Si Markus lagi. Markus sudah meninggal. Nah, yang tugas kali ini adalah teman-teman silakan terapkan source code atau coding seperti ini, terus kemudian screenshot. Nah, jadi screenshot terus kemudian taruh dalam satu file Word. Nah, di situ di awalnya dikasih kalimat namanya nama dan NIM, terus kemudian prodi apa teman-teman semua. Nah, baru di bawahnya adalah screenshot dari sublime-nya. Nah, yang kedua screenshot dari SWI-nya yang tadi, yang true semua. Itu teman-teman tinggal di screenshot, terus tempel lagi, terus kemudian dijadikan sebuah PDF. Lalu kirimnya kemana? Kirimnya ke sini. Email saya, email. Terus kemudian namanya emailnya itu Nurdiawan 2020 gmail.com. Nah, subjeknya yaitu apa ya? Tugas AI. Tugas AI underscore NIM underscore nama. Oke ya, jadi situ wajib. Jadi teman-teman setelah jadiin PDF, terus kemudian pertama diimplementasikan dulu source code-nya, terus kemudian file SWI-nya diterapkan. Kalau misalkan sudah true semua, baru teman-teman screenshot prolognya, sublime-nya, terus kemudian SWI prolognya, lalu diupload. Nah, jangan lupa subjeknya adalah tugas AI, terus kemudian NIM, underscore NIM. NIM-nya teman-teman bukan tulis NIM, jangan langsung aja 41 atau 3 berapa, titik-titik, sekian-sekian. Nah, itu di NIM disesuaikan namanya, harus jelas. Nah, itu latihan untuk di pertemuan ketiga. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan satu saja, nanti akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, tentang reasoning ini ada yang ditanyakan, saya stop share dulu. Pak, mau izin bertanya Pak. Iya. Itu waktu saya pakai Sublime Text itu kok tulisannya unregister ya? Itu kenapa ya Pak? Wah, itu diregister dulu. Kalau misalkan ini ada crack-nya Mas. Sudah di crack belum? Kita kan orang Indonesia gitu, biasanya kan nyari gratisan. Nah, biasanya di apa namanya crack-nya itu. Unregister itu di atasnya ya? Iya, di tulisannya itu kan tulisannya Sublime Text itu ada tulisan unregister ya, gitu. Biasanya trial biasanya itu. Tapi kalau misalkan di crack juga bisa. Nah, biasa ada crack-crackan seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, makasih Pak. Yuk. Pak, punten Pak, untuk tugasnya yang tadi dah. Ya, tugasnya yang tadi teman-teman tinggal implementasikan aja, nggak usah bikin lagi. Implementasikan apa namanya source code yang tadi saya buat, terus kemudian sampai benar true, 2 true-nya benar semua. Apakah si Markus itu meninggal?
jawabannya adalah benar kan. Maka kalau sudah benar maka di screenshot. Nah, hati-hati kalau misalnya terjadi error gitu kan. Karena saya di rumah, teman-teman di rumah, teman-teman semua, jadi tidak bisa mengontrol gitu. Kalau misalkan terjadi error, saya nanya siapa ya kan, jadi bingung. Jadi pelan-pelan aja, jangan sampai error. Nah, perhatikan besar kecil sangat berpengaruh. Nah, namanya di programan besar kecil sangat berpengaruh, jadi pelan-pelan saja. Oke, gitu ya pesan Iya saya. Pak, berarti Ya, tinggal ngopi yang tadi aja Pak ya. iya betul, tinggal Terus copy tinggal aja. di-compile. Ya, di-compile. Nanti di-compile ke SWI. Nah, kemarin tugas dari Pak Radit nggak ada error kan? Berarti Ada Pak. ada. Ya itu Pak, tulisannya tuh unregister Pak. Oh, gitu. Iya Wah, Pak. kalau gitu Pak softwarenya itu Pak. Iya. Iya, softwarenya nanti di Berarti crack. bukan dari kesalahan saya masukin itunya ya. Bukan, Emang itunya. bukan software itu. Oke, saya jangan lupa teman-teman absen di linknya sama, masih sama, belum kita ganti, sepakat masih sama, biar foldernya teman-teman nggak ganti-ganti, biar nggak bingung. Jadi silakan untuk absen. Untuk yang RPLKA biasanya ada screenshot, silakan di screenshot. Nah, saya akan nanya deh. Ada batas itunya nggak Pak? Batas pengumpulannya Pak? Deadline-nya? Deadline-nya 1 minggu aja saya mah. 1 minggu nggak cepet lah, kasihan. Apalagi biasanya saya toleransinya lebih tinggi di kelas malam. Biasanya ngobrol santai kan teman-teman kerja juga. Mayoritas kerja, biasanya banyak yang saya biasanya ngobrol. Biar nanti di luar sana disangkanya ada gap antara dosen dan mahasiswa. Enggak. Kita kalau di mahasiswa itu bukan gap, tapi kita akan share knowledge. Teman-teman memiliki problem atau memiliki apa, kita bantu solusinya supaya bisa bareng-bareng memecahkan masalah. Jadi beda dengan antara dosen sama guru sama siswa. Jadi kalau dosen itu sifatnya kita belajar bareng, sharing bareng. Di dunia kerja teman-teman dengan ada problem kayak gini, apa yang harus bisa dikasih solusi, mungkin beberapa dosen bisa ngasih solusi. Nah, itu perbedaan perguruan tinggi dan perguruan tinggi dan sekolah SMA, menengah, derajat, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Apalagi teman-teman kelas malam rata-rata sudah bekerja dan sudah pahamlah dunia kerja, bagaimana disentil sama HRD, terus kemudian dimarahin sama bosnya. Wah, ya berarti mentalnya sudah kuat. Seperti itu. Biasanya saya banyak ngobrol lalu di kelas sambil diskusi gitu. Oke, saya akan coba melihat di Zoom, barangkali ada yang nanya, Pak, punten izin off kamera. Oke, nggak masalah, jaga kesehatannya. Izin keluar sebentar, monggo. Terus Pak, punten codingnya ada kata huruf besar sama huruf kecil, contoh X. Itu deklarasi di pendeklarasian perbedaan antara umur dan tanggal lahir nantinya. Gitu. Terus kemudian yang penting konsisten. Kayak misalkan di atas itu ada namanya pompen, berarti kita akan manggil variabel di pompen, terus kemudian main itu kan apa yang diuraikan di atas, jadi harus konsisten. Itu variabel. Boleh minta modulnya, boleh, nanti saya akan share sama recordingnya paling lambat besok, paling cepat hari ini gitu. Saya sudah jelasin Pak, izin live, oke. Wajib ketemu, error. Ya, dengan kondisi seperti ini ya emang kita sulit ya untuk bertemu, apalagi dari kementerian belum mengizinkan sampai sekarang untuk tatap muka. Jadi wisuda saja dengan pembatasan yang sangat maksimal dan protokoler yang sangat ketat, jadi tidak bisa sembarangan. Ya semoga aja cepat berlalu lah. Artinya teman-teman bisa lihat kampusnya gitu, jangan dari dunia maya aja. Jangan dari Zoom aja. Saya juga ingin ngelihat Mas Jainal itu seperti apa, tinggi, badan, gemuk atau gimana itu kan. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ada lagi tanya? Pak. Ya. Untuk text editornya kalau nggak pakai Sublime nggak apa-apa Pak. Soalnya kemarin Pak Radit juga nggak sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman pakai text editor, terus kemudian apalagi gitu ya, nggak apa-apa. Yang sejenis itu boleh, nggak harus itu. Yang penting bisa dikompil ke SWI.
Oke, Pak. Ya, ke text editor karena saya adanya Sublime jadi pakai Sublime gitu ya. Text editor emang nggak bisa. Yang penting bisa dikompil. Nah, itu juga saya juga baru ngeh di kelas pagi katanya saya belum pernah nyoba ya karena biasa pakai laptop. Katanya Anda bisa dikompil melalui HP. Nah, itu saya juga belum nyoba. Apakah benar bisa? Ini teman-teman kelas sore ada yang pernah menggunakan handphone nggak untuk kemarin tugas dari Pak Radit itu? Pakai Apa? laptop semua? Bisa, Pak. Bisa. Ya kalau bisa ya nggak masalah gitu. Saya juga belum pernah kan. Kalau misalkan ada dan nggak problem ya nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa ya keder ya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa jadi solusi di kelas pagi. Kan rata-rata kelas pagi itu kan berbeda dengan kelas sore lah. Artinya dari segi prasarana. Jadi saya belum nyoba. Ini banyak yang WhatsApp saya Pak pakai HP. Saya mikir kalau dulu Java saya bisa. Java ini kan masalah di compiler. Nah, belum nyoba ternyata ada informasi bisa Pak. Saya screenshot. Oh iya bisa ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman rata-rata menggunakan laptop kan jadi sarannya cukup baik. Gitu. Untuk pertemuan kita kali ini nanti minggu depan kita akan mulai Indigos. Jadi kemungkinan tatap muka akan berapa pertemuan lagi ya? Tatap muka itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai pertemuan 12. Berarti 13, 14, 15 itu tatap muka lagi seperti ini. Tapi nanti e-learning ada video juga. Video menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan. Jadi sama kayak sini. Cuman kalau sini kan kalau tatap muka seperti ini kan alhamdulillah bisa bisa tanya jawab lah. Hanya beda tempat saja seperti di kelas seperti ini, tanya jawab banyak beda tempat saja. Nah, kalau e-learning kan teman-teman mendengarkan, kalau error gimana? Ya, biasanya japrik ke dosennya. Seperti itu. Nah, ini kita kombinasi blended learning. Nah, kalau misalkan tatap muka terus, kita asumsikan teman-teman di semester 1 itu belum mendapatkan subsidi kuota. Jadi, untuk online semua rasanya agak membebani dengan kondisi seperti ini. Jadi, kita akan dikombin tatap muka oke, di e-learning oke, sama, cuman e-learningnya cuman video dari pembelajaran dosen yang ngajar, tapi teman-teman ketika ini nggak bisa tatap muka, nggak bisa tanya jawab, itu aja tanya langsung ke japri ke dosennya. Nah, itu mekanisme nanti semester 3, pertemuan keempat, 5, 6 sampai UTS juga online. Setelah UTS e-learning juga nanti 3 pertemuan terakhir sebelum UAS baru kita tatap muka lagi. Seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa absen ya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau masalah akun Indigosnya gimana, Pak? Akun Indigos besok rilis, kata Pak Irfan tadi baru japri saya. Nanti akun Indigos itu mohon diperhatikan name-nya default. Biasanya name-nya default. User sama password-nya default, artinya sama. Kalau nggak ngambil dari nama, ngambil dari name. Tetapi ketika sudah menerima, teman-teman silakan ganti. Kenapa? Karena suka jahil. Saya nggak tahu ya. Mahasiswa itu iseng sama temannya itu. Jadi ketika misalkan name sama name, user sama passwordnya name. Nah, terus karena mau UTS ya, jadi uji cobanya temannya dulu. Iseng jadi masuk. Ya, yang punya NIM-nya tuh nggak tahu bahwa dia udah dikerjain gitu untuk uji coba. Wah, ternyata ribut kok. Saya udah belum ngerjain tapi sudah ada satu kan kalau UTS kan 2 kali kesempatan. Kok saya satu kesempatannya sudah dikerjain padahal saya baru masuk. Nah, itu ya keisengan mahasiswa lah. Tapi teman-teman silakan ketika nerima user dan password dirubah masing-masing. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ribut ketika UTS kok dua-duanya, kalau UTS kan 2 kali kesempatan, dua-duanya sudah dikerjain Pak. Wah ini siapa ini ya kan itu ya kalau menerima, kalau nggak terima kan repot juga. Nanti ya kalau dari sisi user kan, dari sisi kita, dari prodi, kita nggak bisa ngelihat karena yang masuknya adalah si mahasiswa tersebut kan di story-nya tuh. Tapi kalau misalkan siapa yang gunain kita nggak tahu. Nah, ternyata ada kejadian seperti itu, makanya
Nanti ketika sudah dapat NIM, mohon teman-teman silakan diganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi jangan sampai lupa gitu. Kalau lupa ya banget dan nanti minta restart lagi sama admin di Indigos. Nah itu ya, jadi teman-teman tetap semangat. Ada lagi yang tanyakan? Yang diganti itu tuh passwordnya kan Pak, bukan usernya. Passwordnya, ya. Passwordnya yang diganti. Usernya emang enggak. Passwordnya kan diganti. Kan default kan biasanya sama itu kan. Misalkan nama saya, NIM-nya saya kan 12345. Passwordnya kan 12345. Default namanya itu kan. Jadi semua sama. Nah, ketika terima silakan diganti. Nanti semuanya akan bisa dibuka mulai minggu depan. Tapi nanti sekarang akan dikirim minggu ini. Di-share, tapi udah disiapin oleh Pak Irfan, tapi teman-teman nanti dicoba sebelum hari Sabtu. Hari Sabtu besok ya. Jadi nanti tinggal dicoba besok. Tadi Pak Irfan ngabarin sudah masuk semua, tapi kita rilis besok user dan passwordnya. Atau ada yang sudah terima, kalau sudah terima nanti silakan dirubah. Ada yang sudah terima belum username sama passwordnya? Belum, Pak. Pertama udah terima, Pak. Pertama udah terima. Iya, Pertama mah tapi yang tes. Yang tes mah beda nanti. oh beda lagi ya, Pak. Beda lagi. Ya, kalau tes itu kan untuk masuk ke tesnya. Kalau ini kan beda. Masuk ke roomnya beda lah gitu. Kalau satu ruangan kita kasih kunci, kuncinya ini kunci ruang tamu, ini kunci kamar. Nah itu beda kuncinya. Nanti akan dikasih. Ya, baik Pak, makasih Pak. Yuk, ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya. Saya mau sholat isya. Tadi saya udah dipanggil sama Pak RT, ada yang ajan Pak RT. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup ya. Silakan dikerjakan. Email saya di situ. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.